Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juni Tiara Dewi dengan NIM 55. Di sini saya akan mendemonstrasikan dan menjelaskan program tentang dari sistem COSHUB, yaitu sistem manajemen kos dan kontrakan. Sebelumnya di sini saya akan memulai dengan mendemonstrasikan sistemnya terlebih dahulu. Jadi di sistem COSHUB ini terdapat dua role. Yang pertama itu ada role owner ataupun admin, yaitu pemilik dari kontrakan dan kos itu. Lalu selanjutnya ada role penyewa. Di sini saya akan melakukan demonstrasi menggunakan role admin terlebih dahulu. Karena di sini kita sudah masuk ke page login page. Di sini saya akan masuk ke sebagai admin. Oke, baik. Nah, setelah login, di sini sistem langsung mengarahkan admin ke dalam dashboardnya. Di sini terdapat summary, di mana di sini ada total kamarnya, lalu ada kamar kosongnya itu ada berapa, dan kamar terisi itu ada berapa. Itu juga ada total pendapatan kamar per bulannya. Nah, di bawah ini juga ada okupansi kamar dengan rasio keterisian kamar kos terisi dibandingkan dengan kamar kos yang kosong. Selanjutnya di sini ada daftar tagihan bagi para penyewa yang belum membayar tagihannya dalam bulanan. Selanjutnya kita juga bisa generate untuk meresearch data. Selanjutnya kita masuk ke page kamar. Jadi di page kamar sendiri itu menampilkan daftar kamar yang tersedia dalam sistem COSHUB. Di sini terdapat nomor kamar, tipenya, lalu ada harga bulanannya itu berapa, lalu ada status unitnya itu kosong atau terisi, terus juga di sini ada aksi untuk mengedit kamarnya, lalu juga bisa menghapus kamarnya. Selanjutnya di sini juga ada search bar, jadi kita bisa mencari kamar berdasarkan nomor. Nah, di sini saya akan mencontohkan untuk mencari kamar 007. Nah, setelah kita mengetik itu sistem akan secara otomatis memfilter kamar yang sedang kita cari. Dan kita juga bisa memfilter kamar berdasarkan tipenya, mulai dari reguler ataupun VIP. Dan kita juga bisa memfilter kamar itu dari status huninya itu kosong atau terisi. Nah, mungkin itu. Selanjutnya kita juga bisa menambahkan kamar bila ada kamar baru. Di sini kita bisa memasukkan nomor kamarnya. Saya di sini akan mencontohkan untuk memasukkan kamar 002 dengan tipe kamarnya itu VIP, lalu ada harganya itu 850.000. Lalu kita bisa klik simpan perubahan, secara otomatis akan tampil di daftar kamarnya. Hanya kita juga bisa mengedit kamarnya. Nah, kita di sini bisa mengedit nomor kamarnya, lalu ada tipe kamarnya, harga sewanya itu apabila berubah, lalu ada status huninya itu bisa kosong atau terisi. Nah, mungkin di sini saya akan mencontohkan untuk mengubah sebagai terisi. Nah, kita bisa mengubahnya, kita bisa menyimpannya menggunakan tombol simpan perubahan. Nah, jadi kamar 002 yang awalnya itu statusnya itu kosong berubah menjadi terisi. Selanjutnya kita juga bisa melakukan aksi untuk menghapus kamar. Di sini saya akan menghapus kamar 002. Maksudnya kita bisa klik OK apabila ingin menghapusnya dan cancel apabila tidak jadi menghapusnya. Oke, mungkin selanjutnya itu ada page penyewa. Jadi di sini sistem menampilkan daftar penyewa kos, mulai dari nama dan emailnya, lalu ada nomor HP-nya itu berapa, kamar yang terhubung itu berapa, terus statusnya itu bagaimana, aktif atau non-aktif. Selanjutnya di sini juga ada aksi, yaitu untuk melakukan check out, lalu ada mengedit penyewa, lalu juga kita bisa menghapus penyewanya. Di sini juga ada search bar. Jadi di sini kita bisa mencari data penyewa melalui nama ataupun emailnya. Di sini saya akan mencontohkan untuk mencari nama Haruto. Nah, secara otomatis juga
sistem memfilter selagi kita mengetik. Ini muncul data penyewa yang bernama Haruto. Selain itu kita juga bisa menambahkan penyewa. Jadi kita bisa menginputkan nama lengkapnya, lalu ada alamat emailnya, nomor HP-nya, lalu kita juga bisa menghubungkan penyewa itu ke kamar yang mana. Di sini saya akan mencontohkan nama lengkapnya. Nah, di sini kita bisa menghubungkan penyewa baru itu ke dalam kamar yang masih kosong. Di sini saya akan mencontohkan untuk belum ada kamar kosong, jadi kita belum memilih penyewa baru ini akan dimasukkan ke kamar yang mana. Nah, setelah itu, sistem otomatis menyimpan data penyewa baru dengan status kamarnya itu belum ada kamar. Nah, apabila kita ingin menghubungkan penyewa baru ini ke kamar yang mana, kita bisa menggunakan tombol check-in kamar yang berada di atas ini atau yang berada di samping ini. Di sini saya akan mencontohkan untuk mengedit. Ini juga ada fitur untuk mengedit data. Jadi di sini admin itu bisa mengubah data penyewanya mulai dari nama lengkapnya, lalu ada alamat emailnya, lalu bisa mengubah nomor HP-nya, lalu ada menghubungkan kamarnya, lalu ada bisa memasukkan foto KTP. Ini sini simpan. Terus juga di sini ada tombol hapus. Jadi apabila ingin menghapus penyewa. Nah, di sini saya akan menghapus data penyewa 1. Nah, secara otomatis tidak ada. Mungkin di sini karena tadi saya menghapus data penyewa 1, saya akan mencoba mencarinya. Nah, karena tadi sudah tidak ada, jadi secara otomatis juga sistem sudah tidak menyimpan data penyewa 1 ini. Selanjutnya saya akan mencontohkan untuk check-in kamar. Nah, di sini admin bisa memilih penyewanya. Nah, secara otomatis di sini akan memfilter daftar penyewa yang belum mendapatkan kamar. Jadi kita juga bisa memilih kamar yang masih kosong. Di sini saya akan mencontohkan untuk kamar 721 untuk bisa melakukan check-in menggunakan tombol ini. Nah, secara otomatis user Ramadan Sahi yang awalnya belum ada kamar itu sudah terhubung ke kamar 721 yang VIP. Selanjutnya kita juga bisa melakukan check out. Lalu di sini kita akan melakukan check out. Kita klik OK. Nah, secara otomatis kamar yang awalnya penjahit yang awalnya tadi masih ada kamarnya berubah menjadi belum ada kamar. Mungkin langsung ke tagihan. Di sini sistem menampilkan manajemen keuangan dan tagihan secara bulanan. Dimana di sini menampilkan tagihan bulanannya, lalu ada penyewanya itu siapa, kamarnya yang mana, jumlah tagihannya itu berapa, lalu ada statusnya itu lunas atau belum lunas, lalu ada aksinya. Jadi di sini jadi kita juga bisa mencari data penyewa melalui nama penyewanya atau nomor kamarnya. Di sini saya akan mencoba mencari berdasarkan nomor kamarnya. Nah, ini untuk hasilnya. Selanjutnya di sini juga ada tombol untuk menyimpan kwitansi, lalu juga ada menghapus ininya. Selanjutnya kita juga bisa melakukan mengingatkan penyewa apabila penyewa itu belum melunasi tagihannya. Kita bisa mengklik tombol kirim pengingat. Nah, secara otomatis akan redirect admin ke dalam WhatsApp untuk menghubungi penyewa itu melalui nomor HP-nya. Nah, selanjutnya di sini juga ada kwitansi. Nah, di sini menampilkan
kwitansi dari pembayaran selama 1 bulan. Jadi kita juga bisa menghapus tagihannya untuk klik oke. Nah, di sini juga ada tombol filter untuk memfilter tagihan yang sudah lunas, lalu juga yang belum lunas. Jadi kita juga bisa generate tagihan bulan ini. Jadi kita bisa mengurutkan tagihan bulanan. Mungkin itu untuk role admin. Selanjutnya saya akan logout dan saya akan mencoba untuk login dengan role penyewa. Jadi saya akan login sebagai penyewa terlebih dahulu. Nah, jadi di role penyewa ini hanya terdapat 2 fitur ya. Jadi di sini bakal menampilkan daftar tagihan dari penyewa itu sendiri. Lalu ada riwayat pembayaran dari penyewa itu. Jadi yang pertama nih di bagian page tagihan saya, di sini menampilkan daftar tagihan bulanan hunian dari kamar kos penyewa, di mana itu menampilkan bulan tagihannya, lalu ada kamarnya itu yang mana, lalu ada jumlah tagihannya berapa, terus pembayarannya itu apa, lunas atau belum lunas, lalu juga ada aksi di mana ini kita bisa mengupload bukti pembayaran. Di sini ada untuk upload bukti pembayarannya, kita cukup memasukkan tanggal transfernya itu kapan. Di sini ada tanggalnya. Lalu kita juga bisa memilih metodenya. Ini bisa melakukan menggunakan transfer bank, e-wallet, ataupun tunai, ataupun menggunakan metode yang lainnya. Lalu kita juga bisa mengupload file. Di sini kita bisa pilih filenya saja nanti. Nah, kalau jika sudah, nanti kita bisa klik tombol kirim bukti jika sudah selesai. Nah, selanjutnya, untuk di riwayat pembayaran, di sini menampilkan histori transaksi pembayaran kos dari penyewanya itu, mulai dari bulannya itu kapan, kamarnya yang mana, jumlah tagihannya berapa, terus dibayarnya itu kapan, lalu ada metodenya digunakan itu apa, lalu ada statusnya itu lunas. Lalu untuk aksinya sendiri itu bisa mencetak kwitansinya yang tersimpan dalam bentuk PDF. Mana di kwitansi pembayarannya itu terdiri dari datanya, itu ada nomor kwitansinya, lalu ada diterimanya dari siapa, lalu ada untuk pembayaran apa, lalu ada metode pembayarannya itu apa, lalu tanggal bayarnya itu kapan. Mungkin itu untuk role admin. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan terkait penjelasan kode dari program sistem Costbook. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait arsitektur, relasi database, lalu komponen livewire yang digunakan dalam proyek Costbook. Nah, yang pertama itu ada struktur proyek Costbook sendiri. Jadi, untuk sistem Costbook sendiri, untuk bagian model dan logika bisnis utamanya itu ada di bagian folder app, folder app yang ada di bagian model. Jadi di sistem Costbook sendiri itu ada 5 model utama, yaitu ada kamar, pembayaran, penyewa, dan tagihan, dan yang terakhir itu ada user. Selanjutnya itu di bagian livewire. Jadi di bagian livewire sendiri itu dibagi menjadi 2 subfolder atau 2 role, yaitu ada admin dan penyewa. Dimana admin sendiri ini lebih ke mengelola kamar, penyewa, lalu ada tagihan. Selanjutnya itu ada penyewa, role penyewa itu tuh lebih ke
lebih ke memantau tagihan mandiri dan riwayat pembayaran. Selanjutnya, itu di bagian folder resource yang view, lalu di bagian Livewire. Nah, di sini itu tuh lebih ke menyusun tampilan UI, di mana berkas blade template itu tuh nanti tersimpan di sini di Livewire yang ada di Views, di mana ini tuh memisahkan logika backend dengan frontend. Oke, jadi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait model dan relasi database yang digunakan. Jadi yang pertama kita bakalan jelasin untuk user.php terlebih dahulu. Jadi untuk user atau model user itu memiliki relasi one to one, satu ke satu dengan model penyewa, di mana ini tuh akan user yang memiliki role penyewa akan terhubung dengan profil situs tenang di tabel penyewa. Selanjutnya di bagian penyewa.php. Nah, di bagian penyewa.php itu ada dua relasi, yaitu ada kamar dan tagihan. Nah, jadi model penyewa itu tuh bisa dibilang apa ya, ini tuh bertindak sebagai jembatan utama, di mana setiap penyewa itu tuh terhubung dengan satu kamar melalui relasi belongs to dan dapat memiliki banyak tagihan bulanan menggunakan relasi hashmany. Nah, next itu ada di bagian tagihan. Nah, di tagihan sendiri ini tuh mempresentasikan biaya bulanan sewa kamarnya. Nah, jadi di model tagihan itu memiliki relasi hashmany ke model pembayaran, di mana ini tuh menampung catatan transaksi bukti transfer, di mana bukti transfernya ini diunggah oleh penyewanya itu sendiri. Nah, dan yang terakhir itu ada di bagian pembayaran dan PHP. Nah, di sini yang di bagian model tagihan ini tuh jadi nanti itu terhubung kembali ke satu tagihan asal melalui relasi belongs to, mana ini tuh nanti menjamin bahwa riwayat pembayaran itu tuh tercatat dengan jelas. Oke, selanjutnya ini akan menjelaskan terkait mekanisme CRUD yang digunakan pada manajemen kamar oleh admin. Ini kita masuk ke page kamar terlebih dahulu. Nah, jadi yang pertama di sini tuh ada property search dan filter, dimana di sini tuh menggunakan URL history true, dimana ini tuh bisa dibilang fitur modern, dimana nanti tuh mengikat input pencarian dan filter type kamar langsung ke query string di browser URL-nya itu. Jadi jika user itu nanti merefresh page, status search itu tidak akan hilang dan tombol back browser itu akan bekerja sesuai dengan riwayat pencariannya. Nah, selanjutnya itu kita juga ada method rules, terus juga ada save. Method save ya. Ini juga ada method save. Nah, jadi untuk fungsi create ataupun membuat dan update, jadi kita tuh menggunakan method save, dimana itu nanti memanggil validasi bawaan Laravel. Nah, terus komponennya itu nanti bakalan dievaluasi menggunakan input nomor kamar, harga, tipe, dan status sebelum memanggil perintah model kamar, update, or create. Nah, yang ini. Menggunakan metode model kamar, update, or create. Dimana ini tuh nanti menangani pembuatan baru maupun perubahan data sekaligus. Selanjutnya juga ada metode delete. Nah, untuk metode delete sendiri, ini
itu nanti dilengkapi dengan safety guard, mana sistem tidak akan mengizinkan penghapusan kamar jika relasi kamar tersebut tuh masih memiliki penyewa aktif. Dan itu untuk mencegah terjadinya kehilangan data relasional yang fatal. Selanjutnya itu ada metode update. Update property name. Nah, ini. Dimana ini tuh nanti sistem bisa dibilang mendukung real-time validation dengan memanfaatkan hook update property name dan this validate only property name. Nah, nanti form akan memvalidasi input secara instan tanpa menunggu tombol submit itu nanti ditekan. Oke, selanjutnya di sini akan menjelaskan terkait fitur mengunggah bukti pembayaran, terus adanya integrasi Alpin. Nah, di sini saya sudah masuk ke bagian tagihan saya. Mana tagihan saya sendiri itu ada di bagian folder app, yang bagian LiveWire, yang di bagian subfolder penyewa. Nah, jadi di tagihan saya ini tuh itu tuh ada kayak validasi ketat yang dilakukan pada backend, di mana file itu tuh wajib berupa gambar, berupa JPG, PNG ataupun JPG dengan maksimal ukuran tuh 2 MB atau 2048 KB. Nah, terus di bagian resource, nah ini kan dia ada bagian tagihan saya .blade, itu template blade-nya. Nah, di sini tuh ada extreme data, terus juga ada extreme data, terus juga ada on, strip on. Jadi di bagian tagihan saya .blade.php ini tuh nanti di bagian front end, sistem itu akan mengintegrasikan LiveWire dengan Alpin.js untuk memberikan kayak pengalaman user yang premium dan interaktif. Jadi di sini tuh menggunakan event upload bawaan LiveWire, itu seperti LiveWire upload starts, finish, error, dan progress. Nah, jadi bisa bilang, jadi nanti tuh saat file itu dipilih, LiveWire tuh otomatis akan mengunggahnya atau menguploadnya secara asinkron. Nah, terus nanti tombol kirim. Nah, tombol kirim ini nanti secara otomatis tuh akan dinonaktifkan terlebih dahulu agar menghindari adanya pengiriman form secara ganda. Nah, terus di bagian terus di bagian if bukti transfer ini nanti setelah pengunggahan file itu tuh selesai, kita tuh juga bisa melakukan pemeriksaan ekstensi di sisi server sebelum memanggil bukti transfer temporary. Nah, yang ini temporary URL, dimana ini tuh untuk memastikan bahwa file itu tuh gambar pratayang yang valid dan dulu bisa mencegah error crash visual pada template. Mungkin cukup sekian penjelasan terkait program dari CoShub dan juga demonstrasi dari program CoShub sendiri menggunakan role admin dan penyewa. Nah, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.